Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Untuk cerita kali ini guys, kita akan kembali ke tahun 1940, tepatnya di bulan April. Ya bener Win, awal tahun setelah pecahnya Perang Dunia Kedua lah. Seperti yang kalian tahu guys, waktu itu dari Jerman benar-benar kuat. Hampir semua bagian Eropa itu berhasil dikuasai. Nah, ngomong-ngomong tentang Eropa nih, film ini menceritakan tentang upaya penyerangan Jerman terhadap rakyat Denmark guys. Yap, Denmark yang nyatanya kalah jumlah pun harus mati-matian mempertahankan negaranya guys. Kalau secara lokasi sih, pertempuran yang ada di film ini terjadi di perbatasan selatan Denmark. Oke, ini dia guys, alur cerita film Pertempuran 9 April di Denmark. Cerita ini dimulai pada tanggal 8 April 1940, yaitu sehari sebelum penyerangan besar terjadi. Seorang Letnan 2 bernama Sam dikirim ke sebuah tempat latihan untuk menemui Letnan 1 Miller dan menanyakan tentang kabar yang diterimanya dari pihak intelijen. Sesampainya di sana, ia pun langsung mendapat informasi kalau di kota Kiel, pihak intelijen menemukan adanya kereta api yang membawa banyak tentara dan sedang menuju ke utara yaitu ke perbatasan. Dari informasi yang didapat itu, Miller pun meyakini kalau Jerman akan mengincar perairan Norwegia. Karena menurutnya di sanalah titik lemah pertahanan Denmark. Sembari kedua perwira itu berdiskusi, prajurit yang ada di sana sedang berlatih menembak guna mempersiapkan akan datangnya Nazi Jerman ke negara mereka. Setelah para prajurit selesai berlatih menembak, mereka pun lanjut melakukan latihan mengganti ban sepeda. Ya karena waktu itu guys, Denmark memang menggunakan sepeda sebagai transportasi di medan pertempuran. Saat mereka selesai, sepertinya Letnan Sam merasa tak puas dengan kecepatan para prajurit. Ia pun akhirnya memberi tantangan untuk mengganti ban sepeda dengan waktu 90 detik. Para prajurit itu pun segera menuruti perintah tersebut guys. Tetapi hingga jam makan tiba, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelesaikannya. Dan tiba-tiba di tengah acara makan, seorang perwira bermotor datang menyampaikan pesan dari Letnan Kolonel bahwa Jerman telah berada cukup dekat dengan perbatasan. Selain pesan itu, ia juga menyampaikan kalau semua prajurit diwajibkan kembali ke barak dan mulai malam nanti harus tidur dalam keadaan berseragam lengkap. Agar tidak terjadi kepanikan, akhirnya informasi ini sengaja disembunyikan dan Letnan Sam memerintahkan semua pasukannya untuk segera kembali. Sesampainya di barak, semua prajurit pun langsung diperintahkan untuk berbaris dan diberi arahan supaya jangan melepas seragam selama beristirahat. Selain itu, mereka juga diberi amunisi masing-masing 40 butir dan kotak P3K. Arahan itu tentu membuat semua prajurit kebingungan. Namun, mereka juga tak bisa bertanya seenaknya kepada para atasan. Setelah seluruh prajurit memasuki asrama, para perwira yang sedang berkumpul mendapat telepon dari pos perbatasan 3 yang melaporkan kalau daerah mereka telah mendengar aktivitas dari Jerman. Karena nyatanya Jerman belum melewati perbatasan dan juga belum diketahui seberapa besar pergerakan mereka. Letnan Kolonel di sana pun hanya menyarankan untuk tetap siaga saja dan menunggu perintah selanjutnya. Dalam keadaan yang semakin genting itu, ternyata divisi Denmark yang lain juga belum mendapat perintah langsung untuk menjaga perbatasan. Karena merasa divisi ini yang paling dekat dengan pos 3, ia pun langsung melapor kepada mayor dan meminta izin agar mempersiapkan garis pertahanan. Tapi sayangnya guys, hal itu ditolak dengan alasan harus dirapatkan dulu dengan Perdana Menteri. Setelah pertemuan itu, beberapa letnan di sana pun terlihat santai di sebuah ruangan sambil membahas tentang penyerangan yang akan dilakukan Jerman. Tapi tiba-tiba saja, mereka pun dikagetkan dengan berita. Ketika di ruangan radio, pos 3 kembali menghubungi. Semua perwira pun berkumpul guys dan mendengarkan kalau ternyata Jerman saat ini sudah melewati perbatasan dengan kendaraan lapis baja dan beberapa infanteri. Bahkan sangat disayangkan, tak lama setelah hal itu terjadi, pos 3 kembali melaporkan kalau mereka saat ini telah ditembaki. Dari situlah mereka pun semua diperintahkan untuk bersiap-siap menuju perbatasan. Akhirnya semua prajurit yang ada di sana pun bangun dan mulai mempersiapkan perlengkapan lainnya untuk pergi berperang. Di sisi lain, Letnan Sam dan Miller yang memimpin pasukan bersepeda terlihat mulai merencanakan strategi dan memerintahkan agar pasukan bermotor berangkat lebih dulu. Ketika semua siap dan berada di posisi masing-masing, pasukan bermotor pun mulai berangkat lebih dulu. Kemudian disusul oleh pasukan sepeda setelahnya. Saat sudah setengah jalan, tiba-tiba Letnan Miller mendengar suara kendaraan. Mereka pun sempat cemas karena bisa saja itu adalah musuh. Namun untungnya mereka adalah pasukan bermotor yang berangkat lebih dulu. Dalam pertemuan itu, sersan yang ada di sana melapor bahwa mereka berhasil menghentikan pasukan Jerman untuk sementara waktu. Tetapi mereka terpaksa mundur karena jumlah pasukan Jerman terlalu banyak. Sersan itu pun memutuskan akan pergi ke utara untuk mengatur ulang strategi karena memang sudah tak mungkin lagi untuk ditahan. Ia pun menyarankan agar Miller mundur dan ikut bersamanya. Sayangnya Letnan Miller menolak.
dan memilih untuk tetap melakukan pertahanan sampai nanti divisi yang lain datang membantu. Masih di tempat itu guys, Letnan Miller dan Sam langsung membagi anggota peleton menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Sam menuju ke belakang pepohonan untuk menempatkan senapan mesin. Kelompok kedua mengikuti Miller, dan kelompok ketiga pergi ke atas bukit sambil menunggu aba-aba untuk menyerang. Suasana pun menjadi hening, dengan semua prajurit berfokus memperhatikan ujung jalan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh kendaraan. Miller pun terlihat mulai memberi aba-aba untuk menahan serangan, dan benar saja pertempuran itu akhirnya terjadi. Serangan awal itu cukup membuat Jerman kebingungan. Mereka pun mulai mundur dan mencari posisi aman. Namun tak berlangsung lama guys, karena jumlahnya yang banyak, mereka pun mulai mencari posisi dan melakukan serangan balik ke semua titik prajurit Denmark. Anderson yang di bagian senapan mesin pun tak mampu menembus kendaraan baja yang terus-menerus maju ke arahnya. Hingga salah satu temannya yang bernama Kolding pun tertembak dan tak bisa tertolong lagi. Di sisi lain juga, ternyata Letnan Miller mulai terpojok dan mendapatkan serangan dari berbagai sisi. Karena sudah tak memungkinkan lagi, akhirnya Sam memerintahkan beberapa prajurit di dekatnya untuk mundur secepat mungkin dan membawa semua amunisi yang tersisa. Dengan seluruh tenaga, mereka pun mulai lari menyelamatkan diri. Setelah berhasil menyembunyikan sepeda, mereka pun langsung bersembunyi ke dalam rumah warga sembari berjaga di dekat jendela untuk memantau kondisi di sekitar. Pemilik rumah pun yang ada di sana panik akan kedatangan mereka. Namun Sam berhasil menenangkan kalau mereka hanya sebentar di sana dan setelah itu akan pergi. Dengan kondisi yang masih menegangkan itu, Letnan Sam menatap kalung nama milik Kolding dan merasa bersalah atas kematian prajuritnya. Tetapi ia pun tidak bisa terlalu begitu lama, karena nyatanya mereka perlu bergegas untuk melarikan diri menuju utara. Setelah dirasa aman, Letnan Sam akhirnya memberi perintah agar semua pasukan bersiap-siap. Ia pun mengangkat Graham sebagai komandan peleton untuk mengganti komandan yang sebelumnya, dikarenakan terpisah dan tak tahu nasibnya bagaimana. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan para prajurit mulai mengayuh sepeda menuju utara sambil sesekali memastikan keadaan sekitar. Sesampainya di tempat yang dituju, ia pun langsung melapor tentang keadaan di pos 3. Sam pun melapor bahwa pasukannya terpaksa mundur karena kalah jumlah dengan pasukan Jerman. Ia juga terpencar dengan Letnan Miller dan belum bertemu lagi dengannya. Ketika Letkol bertanya soal pasukan bermotor, Letnan Sam menjelaskan bahwa rombongan itu telah menyerah dan yang selamat telah pergi lebih dulu ke utara. Mendengar laporan dari Sam, Letkol di sana pun menjelaskan bahwa bala bantuan tak akan datang saat ini. Ibu kota Denmark pun ternyata tak bisa dihubungi, sehingga tidak ada jalan lain. Yang hanya bisa dilakukan hanyalah mundur dan membentuk garis pertahanan baru. Letnan Sam pun segera membagikan informasi yang ia dapat kepada para prajuritnya. Semua prajurit pun tampak terkejut, hingga seorang prajurit ingin mengajukan pertanyaan. Namun permintaan itu ditolak, dan hanya menegaskan kalau mereka harus cepat-cepat sebelum Jerman mengejar mereka. Akhirnya dari sanalah semua prajurit pun mulai bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan. Tak lama setelah itu, hampir sekitar seperempat jalan, ban sepeda milik Anderson kempes sehingga kelompok itu pun terpaksa berhenti. Keadaan yang terus menekan mereka rupanya membuat Anderson sedikit kacau dan emosi dengan keadaan yang dihadapinya. Perdebatan pun terjadi antara Anderson dan juga Graham yang menganggap Anderson lambat mengganti ban sepeda. Untungnya Sam langsung turun tangan untuk melerai mereka dan memerintahkan keduanya agar bekerja sama untuk memperbaiki ban itu. Setelah selesai dan lumayan jauh mengayuh sepeda, sampailah mereka di sebuah desa dan kembali bertemu dengan pasukan bermotor. Namun anehnya, orang-orang di desa tersebut beramai-ramai pergi menuju perbatasan Denmark. Tak mau ambil pusing soal itu, Letnan Sam dan salah satu sersan di sana saling menanyakan perkembangan yang telah dilalui. Sam pun memberitahukan kalau semua pasukan harus mundur dan bergabung dengan pasukan yang berada di utara. Sayangnya, sersan itu tidak setuju, karena menurutnya pertahanan di sana akan sangat berisiko bagi anak buahnya. Merasa tak didengar, akhirnya Sam pun menegaskan kalau dirinya adalah atasan, sehingga mau tak mau harus menuruti perintahnya. Belum juga selesai mereka berbincang, tiba-tiba di ujung jalan ternyata Jerman berhasil menyusul. Melihat hal itu, Sam pun segera memerintahkan untuk memasang senjata dan mengevakuasi warga desa dari jalanan. Akhirnya pertempuran pun terjadi lagi. Pasukan sepeda dan motor pun di sana saling membantu. Tetapi karena jumlah pasukan Jerman yang terlalu banyak, akhirnya mereka pun terpaksa harus kembali mundur. Untungnya saat sampai di area perumahan, mereka menemukan sebuah truk yang terparkir. Tanpa berpikir lama, akhirnya semua prajurit pun langsung naik dan berusaha menjauh dari sana. Di perjalanan menuju utara, terlihat prajurit yang tersisa pun mulai merasa putus asa.
Apalagi peluru yang tersisa hanya tinggal beberapa butir saja, dan hal itu membuat mereka harus kembali berbagi peluru dengan yang lainnya. Rasa putus asa semakin terasa ketika Letnan Sam melihat puluhan pesawat Jerman mulai mengudara di langit Denmark. Hal itu membuatnya tak ada harapan lagi untuk menang. Akhirnya mereka semua sampai di utara. Letnan Sam bertemu dengan prajurit lainnya yang diperintahkan untuk menjaga kota itu. Setelah bertemu dengan Letnan Kolonel di sana, Sam pun menjelaskan bahwa mereka tak akan bisa menang melawan Jerman yang begitu banyaknya. Tapi Letnan Kolonel hanya berkata bahwa perintah tetaplah perintah, dan mereka pun harus menahan serangan yang akan datang. Dan akhirnya diputuskanlah kalau prajurit yang datang bersama Sam akan dikerahkan untuk membantu prajurit yang ada di sana. Perintah dari itu pun tak dapat ia tolak. Akhirnya semua prajurit kembali diberi arahan serta beberapa amunisi seadanya. Ketika pasukan Sam bersiap di posisi, tak lama kemudian terlihat pasukan Jerman mulai masuk ke dalam daerah kota. Akhirnya pasukan Denmark pun mulai menghujaninya dengan peluru. Dari situlah pertempuran kembali terjadi. Namun karena Jerman lengkap dengan tanknya, mereka pun dengan mudahnya menekan dan membuat pasukan Denmark bergerak mundur. Dalam keadaan semakin tertekan dan amunisi yang kian menipis, Sam memerintahkan mereka untuk segera mundur dan berpindah tempat. Sayangnya ketika giliran Anderson untuk mundur dari pertempuran, pundaknya tertembak dan ia pun langsung jatuh tersungkur. Melihat hal itu, Sam pun langsung memberi perintah supaya Lesson menolong, sementara Graham ditugaskan untuk memberikan tembakan pengalihan. Setelah upaya cukup berbahaya itu berhasil, mereka pun kembali melanjutkan pertahanan. Keadaan di sana semakin kacau karena Jerman mulai datang dari segala sisi dan kepanikan mulai terasa setelah peluru yang tersisa sudah mulai habis. Dan akhirnya karena sudah tak ada harapan lagi untuk bertahan ataupun menyerang, Letnan Sam pun memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata dan menyerah. Setelah memastikan pihak Denmark menyerah, prajurit Jerman pun membiarkan mereka semua duduk di pinggir jalan. Mereka harus menyaksikan tubuh Anderson yang terbaring kaku dan tak bisa berbuat apa-apa. Di akhir cerita, salah satu perwira Jerman bertemu dengan Letnan Sam dan juga salah satu prajurit Denmark sebagai penerjemah. Perwira Jerman itu mengatakan dia akan mengantar mereka menuju barak karena ingin tahu mengapa pasukan Denmark masih terus melawan. Saat itulah Letnan Sam baru mengetahui bahwa pemerintahan Denmark ternyata telah menyerang beberapa jam yang lalu, dan artinya penyerangan dan pertahanan mereka hanyalah sia-sia. Sepanjang perjalanan menuju barak, mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing. Bahkan Graham dan beberapa prajurit lainnya pun menangis. Letnan Sam pun akhirnya mengerti kenapa warga Denmark berkumpul di perbatasan, yaitu hanya untuk menyambut kedatangan Nazi Jerman. Film pun ditutup dengan kesaksian para prajurit asli Denmark. Mereka berbicara mengenai apa yang dirasakan saat pertempuran, serta keinginan kuat untuk mempertahankan negara meskipun harus menerima kekalahan pada akhirnya. Dan film pun berakhir. Wah, sedih sih sebenarnya. Ya jelas sedih lah bang. Nazi Jerman waktu itu overpower banget, sampai negara bagian sekitar Denmark juga kalah. Negara bagian berarti termasuk Swedia sama Finlandia dong. Ya benar bang. Ya terlalu kuat lah pokoknya Jerman waktu itu. Ya udah guys, semoga kalian suka sama videonya dan tungguin konten dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. See you next time guys. Dadah. He ain't gonna